Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bella Mayangsari. Di sini kita akan membahas tentang pengembangan kreativitas melalui bahan sekitar atau barang bekas atau lost part dan implementasinya dalam pembelajaran. Langsung saja kita pada materinya. Yang pertama adalah pengertian kreativitas. Apa sih kreativitas itu? Menurut Utami Munandar dalam Murhima, kreativitas merupakan kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinilitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Hal ini selaras dengan pendapat Morgan dalam A.D. Hollis, bahwasanya kreativitas itu adalah harus menciptakan hal baru yang segar yang menjadikan sesuatu itu baru dan harus mencerminkan keaslian dari kebaruannya. Selanjutnya yang kedua adalah pembelajaran berbasis barang sekitar, barang bekas atau lost part. Barang bekas merupakan suatu sampah rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Barang bekas dapat berupa botol plastik, kardus, maupun peralatan rumah tangga yang sudah tidak digunakan. Barang bekas sangat berpengaruh terhadap kesenangan anak untuk bermain, maka penampilannya harus menarik. Barang bekas atau lost part merupakan bagian dari lingkungan sekitar yang terdapat di sekeliling anak, berupa material yang menarik, dapat digerakkan, diubah, dimanipulasi oleh anak sesuai dengan minat, ide, pikiran, gagasan, dan imajinasi anak itu sendiri tanpa batas. Dalam arti lain, lost part bukan material yang spesifik karena dapat digabung dengan material yang sama maupun berbeda. Nah, teman-teman, apa saja sih yang termasuk dalam kategori barang bekas atau lost part? Yang pertama adalah bahan dasar alam. Bahan dasar alam ini termasuk kategori lost part atau barang bekas karena tidak jarang terpakai. Contohnya itu seperti dedaunan kering atau dedaunan basah juga bisa menjadi kolase untuk anak, ranting, pasir, dan juga bebatuan. Semua material alam itu termasuk dalam kategori barang bekas maupun lost part. Yang kedua adalah plastik. Plastik sangat banyak limbahnya, bahkan sangat mengotori ya. Kadang ada banyak orang yang membuang sampah di sungai. Sebenarnya plastik sendiri itu bisa digunakan untuk media pembelajaran untuk anak. Selain memang untuk mengurangi sampah di lingkungan sekitar, jika memang seorang pendidik bisa memanfaatkannya, itu juga bisa menjadi alat permainan edukatif yang menarik bagi anak. Dan selanjutnya adalah logam. Logam ini seperti kaleng ya. Kaleng misalnya seperti kaleng susu bekas, dan kaleng cat dan sebagainya. Lalu selanjutnya penggunaan kembali kayu dan bambu. Nah, bambu ini contohnya seperti sumpit. Sumpit setelah kita makan itu harusnya jangan dibuang karena selain menjadi limbah, dia juga mengotori lingkungan. Sebenarnya pada sumpit sendiri juga bisa kita gunakan sebagai bahan untuk membuat APE yang menarik untuk anak dan mampu mengembangkan perkembangan pada anak. Selanjutnya adalah kaca dan keramik. Selanjutnya adalah benang dan kain. Dan selanjutnya adalah bekas kemasan. Bekas kemasan ini seperti misalnya bekas pop ice, bekas Indomie, bekas-bekas mie, semua bekas-bekas kemasan bisa didaur ulang. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, lost part sebagai bahan dan alat dalam proses kegiatan bermain memiliki karakteristik diantaranya yang pertama harus menarik ya, seperti dari bahan alam tadi, seperti objeknya seperti batu, potongan kayu, bunga pinus, daun-daun kering akan membuat anak tertantang untuk berkreasi sesuai dengan imajinasinya. Nah, mengapa lost part ini berkaitan dengan kreativitas? Karena dari lost part sendiri itu menciptakan suatu karya yang baru, suatu karya anak yang baru sesuai dengan gagasan dan imajinasi anak itu sendiri. Lalu karakteristik yang kedua adalah terbuka. Lost part memungkinkan kegiatan main yang tanpa batas hingga dari penggunaan lost part tidak tunggal tetapi sangat bervariasi.
tergantung pada kreativitas dan imajinasi anak itu sendiri. Potongan kayu dapat dibuat menjadi rumah, kereta api, mobil-mobilan, dan sebagainya. Intinya, semua itu bisa dibuat berdasarkan imajinasi yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Imajinasi itu terhubung erat dengan adanya kreativitas. Jika anak sudah berimajinasi, maka kreativitasnya otomatis berjalan. Lalu karakteristik yang ketiga adalah dapat digerakkan atau dipindahkan. Lost part dapat dengan mudah dipindahkan oleh anak dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya potongan kayu dapat dipindahkan ke sisi lain halaman untuk membuat jembatan. Misalnya juga potongan kayu tersebut dibuat sebagai mobil-mobilan. Jadi si lost part ini yang sudah dibuat jadi mobil-mobilan itu kan otomatis mobil bergerak dan berpindah, kereta api juga berpindah, rumah juga bisa berpindah. Nah, dari situ karakteristik yang ketiga ini dari lost part yaitu dapat digerakkan atau dipindahkan dengan mudah. Yang selanjutnya adalah pengembangan kreativitas melalui pembelajaran berbasis barang sekitar, barang bekas, atau lost part. Pada dasarnya, saat ini untuk meningkatkan kreativitas pada anak tidak harus mengeluarkan biaya yang besar. Jika guru memiliki gagasan yang luas mengenai kreativitas, maka tidak sulit bagi seorang guru itu untuk mengembangkannya. Kreativitas dapat dikembangkan dengan alat dan bahan yang sederhana, salah satunya yaitu dengan barang bekas yang beraneka ragam, jenis, dan bentuknya. Barang bekas dari plastik, botol, kaleng, daun, dan lain sebagainya. Menggunakan bahan-bahan daur ulang atau bahan yang ada di lingkungan sekitar anak untuk dijadikan media pembelajaran, lost part dapat mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis pada anak. Mulai dari bertanya, bercerita, mengevaluasi, serta mencari tahu, yang mana ciri-ciri anak berpikir kritis adalah muncul ke permukaan dengan menggunakan barang bekas atau media lost part. Flan dan Dietz berpendapat bahwa bermain di lingkungan luar dengan pembelajaran lost part dapat mendukung anak-anak untuk memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi karena memiliki pengaruh positif pada perilaku anak-anak dan perkembangan mereka. Adapun manfaat barang sekitar, barang bekas, atau lost part dalam proses pembelajaran dan perkembangan anak yaitu adalah meningkatkan proses belajar aktif pada anak. Yang kedua adalah memperdalam kemampuan berpikir kritis anak. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan berpikir divergen dan kreatif. Lalu yang selanjutnya, mendukung perkembangan seluruh anak secara inklusif, meningkatkan keragaman dan keluasan kegiatan bermain, mendukung pendidik menyediakan alat dan bahan yang ekonomis. Dalam artian setiap media pembelajaran anak itu tidak harus dari hal-hal yang mahal dan mengeluarkan banyak budget. Dengan yang ekonomis saja, dengan ada barang-barang di sekitar, itu juga sudah mampu dan sangat mumpuni untuk mengembangkan kreativitas pada diri anak. Yang selanjutnya adalah mendukung pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya mendukung berbagai aspek perkembangan antara lain perkembangan fisik motorik, perkembangan sosial emosional, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa. Kesimpulannya, barang sekitar, barang bekas, atau lost part sendiri, yaitu barang-barang yang ada di sekitar kita sendiri dan bisa dikelola menjadi media yang berharga untuk meningkatkan kreativitas pada anak usia dini. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan singkat kita mengenai pengembangan kreativitas melalui bahan sekitar, barang bekas, atau lost part, dan implementasinya dalam pembelajaran. Terima kasih. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.